pengajian Ahad pagi dan santunan anak yatim di tempat saya ini. Tujuannya adalah tidak lain hanyalah ingin mendapatkan bantuan dari Bapak sekalian, bantuan doa dan dalam melaksanakan tugas sehari-hari selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang tujuan kami, tidak ada lain. Kemudian yang paling penting saya mohon maaf apabila kesalahan menghitung perkiraan jumlah yang hadir. Kejumsi, ya. Yang salah itu panitianya, Pak Sis Waji. Karena diperkirakan katanya 600 sehingga kami pesannya 600, ternyata melebihi dari itu. Karena itu atas nama tuan rumah saya mohon maaf apabila ada kekurangan, dan saya minta untuk sementara panitianya dulu yang tidak makan. Siap. Ya. Salatan wassalamu ala Rasulullah Muhammadin al-hadid dalil wa ala alihi wa sahbihi ansaril qaradin. Amma ba'du. Para jamaah rahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini spesial untuk tuan rumah karena bersamaan dengan tasyakuran beliau, semoga jabatannya menjadi bagian dari yang menyelamatkan. Semoga posisinya bagian dari yang membuat tentramnya keluarga, sakinah, mawaddah warahmah, dan menjadikan keberkahan bagi dirinya dan seluruh sahabat, teman, saudaranya, dan seluruh keluarga serta umat Islam. Karena pada hakikatnya semua adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah rahmati Allah, alhamdulillah juga pada pagi hari ini dan baru pagi hari ini konsumsi itu kurang. Itu menunjukkan bahwa panitia sukses. Kalau sudah tempat tidak cukup, konsumsi kurang, itu berarti sukses. Jadi tidak usah minta maaf, Pak, malah berterima kasih pada panitia. Ini yang memprediksi adalah Pak Haji Triono, konsumsinya ternyata kurang. Pak Nur itu yang memprediksi Pak Triono.
Kalau Pak Sis itu sering salah sebut, wong bututi keliru titi. Saya jadi curiga kenapa memorinya titi. Tadi disampaikan sebagai prolog dari Pak Siswaji. Memang benar beberapa saat yang lalu kita mendengarkan satu ceramah yang kebetulan disampaikan oleh pihak lain, yang dalam isi ceramahnya itu dia membaca ayat-ayat Allah khususnya di surat Fatihah dengan fasih sekali. Dan di dalam pernyataannya itu dia menyatakan buku pertama dan buku dalam pembukaannya yaitu Al-Fatihah. Saya jadi heran kenapa kok dia mengatakan buku. Berarti ini orang lain. Ketika dia membaca mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, dia berhenti di Ihdinas Shiratal Mustaqim. Ketika berhenti di Ihdinas Shiratal Mustaqim, kemudian dia langsung menerjemah secara letterlek dengan bahasa Indonesia, yang kalau di bahasa Indonesia kan adalah tunjukilah kami jalan yang lurus. Memang kalau ini diterjemah seperti itu, lalu kemudian diputus tidak dilanjutkan, seolah-olah orang yang sedang membaca itu adalah orang yang tersesat, tidak tahu jalan yang lurus. Lalu kemudian dia mengatakan bahwa ini tuntunan Nabi Muhammad, dan kesimpulannya sangat menyakitkan umat Islam. Berarti Nabi Muhammad tidak tahu jalan yang lurus, karena dia mengatakan tunjukilah kami jalan yang lurus. Berarti beliau tidak tahu jalan yang lurus. Bagaimana mungkin umatnya? Ini para jamaah rahmati Allah. Asal kenapa kemudian Pak Zamroni ini menyampaikan kepada saya agar nanti kajiannya adalah tentang Ihdinas Shiratal Mustaqim. Mari kita kaji bersama-sama para jamaah. Kita simak. Pertama catatannya, jangan sekali-kali Al-Quran itu dipenggal, dan jangan sekali-kali diterangkan sebagaimana bunyi ayat itu, kecuali diterangkan oleh ayat-ayat yang lain atau didukung oleh para hadis-hadis atau keterangan-keterangan. Karena kalau dipenggal bisa salah faham. Yang pertama ada kalimat ihdina. Ihdina, ihdi itu artinya permintaan. Hudan itu kalau di bahasa Indonesia kan tidak ada padan katanya. Kalau diartikan petunjuk tidak cukup, karena hudan itu maknanya pembimbing, bimbingan, penuntun, tuntunan, panduan. Jadi lebih luas daripada petunjuk, membimbing, menuntun, mengarahkan, mengawal, dan bahkan menguatkan. Jadi ketika kita membaca ihdina, jangan diartikan tunjukilah, nggak cukup. Bahasa Indonesia itu tidak cukup menampung kata huda. Maka bisa jadi begini, ihdina, bimbinglah kami, tunjukilah kami, juga berisi pandulah kami, juga berisi kuatkanlah kami tetap berada di jalan yang lurus. Kenapa ada kata-kata tetap berada di jalan yang lurus? Karena di ayat ini tidak ada ilah. Ilah itu kepada. Kalau saya di sana ada jalan, saya ada di sini, saya menuju kepada, ada jarak, jalan yang lurus. Berarti jalan yang lurus ada di luar kita. Tapi ihdinas shiratal mustaqim itu menyebut ihdinas shiratal mustaqim, bukan ihdina ilah. Ada ayat menyatakan innaka latahdi ila, kepada, berarti ada jarak. Orang itu sedang ada di luar jalan yang lurus, ila siratin mustaqim. Tapi Al-Fatihah ini
Coba adik-adik diam. Ini karena materinya agak berat. Agak berat. Ihdina itu langsung as-siratal mustaqim, menunjukkan bahwa posisi orang yang sedang membaca ihdinas siratal mustaqim itu sudah berada di jalan yang lurus. Sudah berada di jalan yang lurus. Contoh, kita sholat 5 waktu kan? Setiap rakaat kita baca Al-Fatihah. Kita sudah ada dalam masjid di atas sajadah. Apakah itu bukan jalan yang lurus? Kita sudah berada di jalan yang lurus, tapi kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal. Ya Allah, tetapkanlah aku berada di jalan yang lurus ini, ridhoilah aku berada di jalan yang lurus ini, benarkanlah niatku ya Allah agar sampai kepadamu. Gitu. Begitu maksudnya. Tidak bisa dikatakan hanya tunjukilah. Sudah ada dalam sajadah kok masih tunjukilah. Nah ini oleh karena itu, mencari, memaknai, menafsiri Al-Quran tidak boleh serampangan. Maka saya ingin berpesan, kita ini jangan mengolok-olok agama lain. Itu larangan Islam. Kita jangan mengolok-olok Tuhannya orang lain, karena itu larangan dari Allah. Saya mohon yang lain jangan mengolok-olok kita. Nah, ini yang pertama para jamaah yang dimuliakan Allah. Hudan ini dari siapa? Hudan ini sumbernya hanya dari Allah. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Walladzi, dan Allah itu qaddar. Allah yang menentukan takaran seseorang, yang menentukan kapasitas seseorang, yang menentukan kualitas seseorang. Akhirnya antara satu dengan yang lain tidak sama. Hadrahnya SMP 3 ini tidak sama kualitasnya dengan yang lain. Itu takarannya tidak sama. Pak Siswaji dengan Pak Triyono tidak sama. Yang satu kormas, yang satu anggota. Tidak sama, kapasitasnya tidak sama. Pak Zamroni dengan kita tidak sama, takarannya tidak sama. Apapun tidak sama, karena Allah yang menentukan takaran itu. Maka kita tidak boleh iri, tidak boleh dengki, karena takarannya beda. Ada orang alim tapi nggak bisa pidato, ada pandai pidato tapi nggak alim, kan ada itu kan? Ada orang baca Al-Quran enak tapi nggak ngerti maksudnya. Ada orang nggak bisa baca Al-Quran dengan baik, kalah, tapi dia ngerti maksudnya. Itu takaran masing-masing. Oleh karena itu satu dengan yang lain harus saling mengisi. Lita'arafu. Maka Allah itu walladzi qaddara fahada. Selain menentukan takaran, fahada, Allah yang memberi petunjuk, Allah yang membimbing. Nabi Muhammad itu adalah seorang yang ditunjuk oleh Allah untuk menyampaikan petunjuk. Mari kita baca ayat yang tadi. Kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah Allah mewahyukan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruhan, wahyu, Al-Quran, ruh, substansi, yaitu Al-Quran, firman-Nya Allah, min amrina, yang merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Ini kata kunci. Nabi Muhammad SAW dinyatakan, kamu dulu tidak tahu tentang apa itu kitab dan apa itu iman. Hati-hati jangan dipotong. Allah menyatakan, wahai Nabi Muhammad, kau dulu tidak tahu apa itu kitab. Ma tadri mal kitab walal iman. Kau dulu tidak mengerti tentang kitab dan juga tidak mengerti tentang iman itu apa. Lalu Allah yang membuat Nabi Muhammad itu mengerti. Ini harus difahami bahwa Rasulullah SAW adalah manusia yang ditunjuk oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Wa ma arsalnaka illa bi rasul. Rasulullah itu adalah manusia, sementara sesembahan itu Allah.
orang yang menerjemahkan tadi itu telah mengapresiasi, mempersepsi sebagaimana Tuhannya yang dia anggap Tuhan, sebagaimana nabinya yang dianggap Tuhan. Sementara Islam mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul, manusia yang ditunjuk, bukan Tuhan. Maka tawaduknya seorang hamba kepada Allah haruslah menyatakan mohon bimbingan. Mohon bimbingan. Ini para jamaah. Walakin ja'alnahu nuran wa nahdi. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi may yasha min ibadina. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan cahaya atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul diberi cahaya yaitu berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul kemudian diperintah, innaka la tahdi ila siratin, nah itu. Innaka, sesungguhnya engkau Muhammad setelah mendapat nuran nahdi, setelah mendapatkan cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul tugasnya adalah innaka, sesungguhnya engkau Nabi Muhammad la tahdi, sungguh menuntun, membimbing umat Islam ila, kepada jalan yang, berarti Rasul tahu jalan yang lurus karena mengajak orang kepada jalan yang begitu. Ini kalau dipenggal bahaya. Kalau orang nuntun, bimbing orang ke jalan yang lurus, kan pasti tahu bahwa jalannya adalah, saya mau ngajak Bapak ke rumahnya Pak Zamroni. Saya ngajak, saya sudah tahu. Betul nggak ini Pak? Kalau dia mengatakan kalau gitu Nabi Muhammad nggak tahu jalan yang lurus, bagaimana ayat mengatakan wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim? Nabi Muhammad karena nuran nahdi, karena kau mendapatkan cahaya petunjuk, maka kau tugasnya adalah menuntun, membimbing, mengajak, menetapkan, mengistiqomahkan manusia itu untuk masuk ke jalan yang lurus. Pakai ila siratin. Ini para jamaah yang rahmati Allah. Ini sengaja kita sampaikan begini, nanti diupload agar sebagai penjelas. Para jamaah yang rahmati Allah, berarti posisinya hudan itu dari Allah, sementara Rasul itu adalah penerima hudan, penerima petunjuk, terus diperintah untuk melanjutkan kepada para hamba-hambanya Allah, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ada ayat yang menyatakan innaka la tahdi man ahbabta. Ini untuk memperkuat. Walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad yang telah aku tugaskan untuk memberikan petunjuk kepada jalan lurus itu, tetapi kemudian disebutkan di ayat yang lain la, kalau tadi la-nya pendek, innaka la tahdi, la pendek itu maknanya sungguh-sungguh. Innaka la tahdi ila siratil mustaqim. Sesungguhnya engkau sungguh memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Tapi ayat yang selanjutnya, innaka la tahdi ila siratil mustaqim. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai sekalipun, karena pada hakikatnya yang memberi petunjuk adalah Allah. Bahwa berarti posisi Rasul adalah sebagai perantara, petugasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, Abu Thalib kan pamannya, diajak. Abu Lahab kan pamannya, diajak. Maka ketika mengajak Rasul, kemudian diingatkan oleh Allah, yang menentukan orang itu dapat petunjuk bukan Nabi Muhammad, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya posisi Nabi Muhammad adalah sebagai seorang Rasul, bukan Tuhan. Tuhan adalah Allah. Sementara yang mempersepsi dan menerjemah ini adalah orang yang mempersepsikan bahwa nabinya itu dianggap Tuhan. Ini para jamaah rahmat Allah. Itu yang ketiga. Saya tak minum dulu.
Romo Yai itu mesti di Nah, kita, para jamaah kita, sekarang masuk ke kita, yang yakin, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, diperintah kemudian, yahdi bihillah. Petunjuk itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberikan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa? Dengan wahyu. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Dengan apa? Dengan Rasulullah SAW. Nurun wa kitabum mubin. Nurun itu Nabi Muhammad, kitab itu Al-Quran. Yahdi bihi, kemudian dengan cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turun kepada Rasulullah SAW, kita ini diperintah manittaba'a ridwanahu subulas salam, agar setiap kita ini mengikuti petunjuk-petunjuk tadi, agar kita mengikuti petunjuk-petunjuk tadi dengan harapan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian kita tahu subulas salam, jalan yang menyelamatkan. Jalan-jalan yang menyelamatkan kita. Jalan-jalan yang menyelamatkan itu apa, para jamaah? Sedekah itu menyelamatkan. Senyum saja itu menyelamatkan. Senyum saja menyelamatkan. Membahagiakan istri, tidak menyakiti hatinya istri, nggak membuat istri tersinggung, nggak membuat istri resah, itu ibadah. Itu subulas salam. Jadi kalau ada orang suka menyakiti hatinya istrinya, itu sebenarnya tidak mendapatkan subulas. Sebaliknya, istri jangan menyakiti, biar adil. Nah, targetnya apa para jamaah? Bimbingan tadi, yukhrijuhum minadz zulumati ila. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu maknanya luas. Sirat itu artinya jalan yang luas. Ini jalan biasa. Sirat itu artinya jalan tol, jalan yang sangat lebar. Kalau sabil itu jalan kecil-kecil, itu sabil namanya. Maka ketika kita menyebut siratal mustaqim, itu jalannya sangat luas. Dan jalan yang sangat luas itu beragam isinya. Pengajian begini itu bagian dari siratal mustaqim. Ada orang sedang berjalan, ternyata dia pengemis, kita keluarin uang. Itu adalah bagian dari jalan petunjuk Allah. Ada orang tua buta mau menyeberang, tiba-tiba kita punya ketek untuk nuntun, itu adalah merupakan bagian dari subulas. Ini para jamaah yang dimaksud Allah. Itu yang keempat. Jadi target dari ihdinas siratal mustaqim dibaca setiap sholat itu, harapannya agar kita berada di dalam posisi tetap di atas kebenaran, terus kemudian kita ini bisa dikeluarkan dari Allah minadz zulumati ila nur, dari jalan-jalan kegelapan menuju jalan yang. Pertanyaan, apakah yang ditangkap KPK itu muslim? Muslim. Apakah yang ada di LP itu banyak orang yang sholat atau nggak sholat? Sholat. Dia berada di jalan yang lurus, tapi kemudian dia kena musibah, dia kena masalah. Masalah itu adalah jalan yang gelap. Kita yang belum kena masalah ini minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, agar dikeluarkan, agar dihindarkan, agar dijauhkan dari zulumat, dari jalan-jalan kegelapan. Itu maksudnya ihdinas siratal mustaqim. Walaupun kita ada dalam masjid, bisa riak nggak? Bisa riak nggak? Bisa. Walaupun kita ada dalam masjid, bisa bertengkar nggak? Bisa. Walaupun kita ada dalam masjid, bisa rasan-rasan nggak? Bisa. Dalam masjid bisa ungkit-ungkit ungkit sodakohnya, bisa nggak? Bisa. Dalam masjid mencuri amplifier, mencuri sandal, bisa. Itu namanya zulumat. Maka orang dengan membaca ihdinas siratal mustaqim, maksudnya, kesimpulannya, kuatkanlah kami ya Allah berada di jalan yang lurus ini, jangan sampai
sampai kita ini goyah, jangan sampai kita keluar lalu melakukan yang duluman. Begitu maksudnya para jamaah. Itu maksudnya para jamaah. Baik, kita break dulu biar aneh, soalnya kalau di drill tegak sedikit biar penutupnya biar enak. Ayat yang selanjutnya, kul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim. Katakanlah, sesungguhnya aku itu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya aku, kata Rasul, mendapatkan petunjuk aku ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Ila siratin mustaqim. Mengajak seluruh umat manusia masuk ke dalam siratal mustaqim. Berarti yang diajak Rasul bisa orang luar yang belum masuk, bisa orang yang sudah ada di dalam siratal mustaqim diminta untuk kuat mempertahankan, atau bisa jadi orang-orang yang tidak tahu sama sekali untuk kemudian dijelaskan agar mengerti siratal mustaqim. Shalawat. Air yang ada di dunia ini yang jatuh dari langit, itu yang jatuh pertama ke gunung dan tersimpan di bukit itu atau di gunung itu. Terus kemudian dia mengalir. Mengalirnya air itu ujung-ujungnya adalah ke laut. Untuk sampai ke laut dia harus lewat apa? Lewat sungai. Kalau nggak lewat sungai sulit untuk sampai ke laut. Syaratnya sungai itu harus ada batasnya, kanan dan kiri. Kalau tidak ada batas kanan dan kiri, bukan disebut sungai. Itu air blabar, ember, air bah, ember, banjir. Kalau kita ingin sampai ke samudranya Allah, ke surganya Allah, hidup itu harus dibatasi kanan dan pembatas hidup itu namanya huda, yaitu petunjuk dari Allah. Orang itu gak ada yang cinta kebebasan, itu salah itu. Yang dicintai adalah keterbatasan. Buktinya kalau menikah, kita kalau menikah kan sudah terbatas, tidak boleh sembarangan kan dengan istrinya orang, dengan perempuan lain tidak boleh sembarangan karena kalau kita ingin mendapatkan kenikmatan rumah tangga, keturunannya jelas, warisannya jelas, harus menikah. Nah kalau menikah berarti terikat. Kalau terikat tidak ternyata nikmat itu apabila kita terikat. Kalau nggak terikat tidak nikmat. Bisa terima? Nah, hudat itu ikatan diri kita dengan Allah. Main sepak bola, pemenangnya adalah Persewangi. Apa kok bisa menang? Ya karena Persewangi 3 gol, sementara dari lawannya 1 gol. Berarti banyak-banyakan gol. Kalau banyak-banyakan gol, kenapa nggak masukkan sendiri saja? Nggak usah cari musuh. Malam-malam main sendiri, masukkan sebanyak-banyaknya. Ternyata nggak asik Pak kalau nggak ada musuhnya. Jadi hidup itu asik kalau punya musuh. Kita adalah setan. Di situ dinamika petunjuk. Nah kalau ada musuhnya harus ada wasit. Kalau ada wasitnya harus ada aturan. Barang siapa yang melanggar aturan wasit akan kena lampu kuning dulu, kena kartu kuning. Kalau diingatkan dengan kartu kuning nggak bisa, kalau dengan diingatkan nggak bisa, ya neraka. Kalau masih diingatkan bisa, kartu kuning, ya sakit, disulit, disempitkan rezeki, itu kartu kuning. Maka ketika kita di kartu kuning oleh Allah, saya ini kok terus-terusan begini karena apa? Nah ini refleksi diri, bisa jadi melanggar ternyata pertandingan itu menjadi asyik karena ada aturan itu akan baik kalau ditaat. Nah begitu, itu namanya huda. Saya kira masih ingat jamaah itu. Logika ini kan gampang diterima. Jadi berarti kalau bebas itu tidak nih. Saya kemarin
mendengarkan satu tayangan TV, seorang dokter mengatakan perempuan itu kenapa kok gampang kena kanker serviks. Ya, salah satunya penyebabnya ternyata hubungan dengan lebih dari satu jenis orang. Pasangannya ganti-ganti. Satu jenis atau satu anu? Lebih dari satu laki-laki. Itu membuat kanker. Itu kenapa? Kartu merah. Nih, makanya jangan main-main. Yes. Yang selingkuh harus berhenti. Tobat mulai saiki harus berhenti. Karena bisa di kartu merah. Kalau kalah, oh enggak, itu bukan kartu kuning dan kartu merah itu. Itu kartu biru itu. Lanjut ya, kita lanjutkan ya Pak ya. Ayat selanjutnya menjelaskan tentang ihdinas shiratal mustaqim. Jadi para jamaah, saya ditugasi oleh Pak Zamroni terangkan tentang ihdinas shiratal mustaqim. Buka Quran ini nggak cukup sehari untuk menjelaskan ihdinas shiratal mustaqim. Ayatnya itu puluhan untuk menyampaikan. Ini saya ambil hanya beberapa, hanya 7 ayat untuk menjelaskan ihdinas shiratal mustaqim. Wa yazidullahu alladzina ihtadaw huda. Allah memberikan tambahan. Wa yazidullahu alladzina ihtadaw huda. Allah memberi tambahan kepada orang yang sudah mendapat petunjuk. Tidak hanya orang yang belum mendapat petunjuk. Berarti ihdinas shiratal mustaqim bisa jadi adalah permohonan orang yang belum mendapat petunjuk, tetapi bisa jadi adalah orang yang sudah mendapat petunjuk agar mendapat tambahan petunjuk. Apa tambahan petunjuk itu? Kita kan kadang-kadang belum tahu seluruh ayat-ayat Allah, belum tahu seluruh perintah-perintah Allah, belum tahu seluruh kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita baru tahu. Orang yang sudah mendapat petunjuk lalu mendapat tambahan pengetahuan tentang petunjuk itu merupakan bagian dari doa ihdinas shiratal mustaqim. Berarti orang yang membaca ihdinas shiratal mustaqim, orang yang sudah berada di dalam petunjuk Allah tapi kemudian ingin diperluas pengetahuannya, ingin dikuatkan oleh Allah, ingin diistiqomahkan oleh Allah agar petunjuk-petunjuk itu semakin hari semakin bertambah, sehingga kita tahu jenis warna merah, hijau, kuning, baik dan buruknya kehidupan, lalu kemudian kita mampu menjalankan kebaikan. Itu yang dimaksud dari ihdinas shiratal mustaqim. Adik-adik, suaranya ditahan. Ini memang harusnya ngajinya itu di gedung yang sepi, yang nggak ada gangguan apapun. Begitu. Itu para jamaah yang rahmati Allah. Yang ke-6, berarti ketika kita bicara ihdinas shiratal mustaqim, agar Allah terus menambah petunjuk kepada orang yang telah mendapatkan petunjuk. Artinya petunjuk itu harus dimaknai bimbingan, panduan, penguatan, hidayah, taufik. Apa bedanya hidayah dan taufik? Ibu-ibu sering mengatakan begini, mudah-mudahan kita ini mendapatkan hidayah dan mudah-mudahan kita mendapatkan taufik. Ya, hidayah itu rambu-rambu. Kalau kita berjalan ada rambu-rambu. Belok kanan ke mall, belok kiri ke masjid. Itu namanya hidayah, rambu-rambu. Taufik itu kekuatan, kesadaran, kemampuan untuk menjalankan seperti yang dimaui petunjuk. Itu namanya taufik. Ada orang tahu kalau itu adalah sedekah itu baik. Ada orang tahu kalau zakat itu harus dibayar, tapi dia tidak mengerjakan. Berarti dia dapat petunjuk berupa hudan, tapi tidak mendapatkan taufik. Tahu kalau menyakiti istri itu bagian dari
dengan akal tadi. Menerakakan. Kita harusnya jadi suami yang mensurgakan. Wah, ini enak ini. Enak ini. Jadilah suami yang mensurgakan dan jadilah istri yang mensurgakan, jangan menerakakan. Jangan menerakakan. Nah, kita ini ketika mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala berupa taufik, itu adalah kekuatan. Ada orang semangat ke masjid, tapi dia tidak tahu caranya ibadah. Itu dapat taufik, tidak dapat hidayah. Pokoknya kuatan terus dilengno gak gelem. Nah, itu dapat taufik. Ada yang tahu kalau ceramah bagus, ini haram, ini halal, ini baik, ini buruk, tapi dia pelaku haram. Nah, ini namanya dapat hidayah, tidak dapat taufik. Makanya kalau cari mantu namanya tahu taufik, hidayah. Nah, lengkap sudah itu. Enak ini taufik dan sayangnya Pak Zamron ini tidak punya anak perempuan, jadi harus sudah nanti calon mantunya Hidayati, Taufiki, Nur Hidayati Taufiki. Itu Pak Zamron. Kita lanjut yang ketujuh. Ini ayat ketujuh. Kul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan wahai Muhammad kepada seluruh manusia, innama sesungguhnya ana, sesungguhnya saya, kata Rasulullah SAW, basyarun, saya ini manusia biasa, sama dengan kau. Makan sama, beristri sama, ngantuknya sama, lupanya sama. Sama karena sama-sama mitlukum, sama. Berarti bukan Tuhan. Nah, orang yang mempersepsi Al-Quran tadi itu dengan kalimat-kalimat tadi itu menganggap seperti nabinya, yang nabinya dianggap Tuhan. Sementara umat Islam menganggap Rasul itu adalah seorang manusia biasa yang kemudian yuha ilayya, diberi petunjuk oleh Allah berupa wahyu. Yang membedakan kita dengan Rasul adalah Rasul itu mendapat wahyu, kalau kita mendapat wahyudi. Oh, nyonya saya yang dapat wahyudi. Saya wahyudi. Rasulullah menerima kita tidak menerima wahyu. Ini yang membedakan. Lalu kemudian Rasulullah maksum, dijaga. Kita harus menjaga diri. Rasul mendapatkan langsung penjagaan dari Allah. Maka posisi Rasul adalah orang yang terpilih, yang dicintai Allah, yang dijaga oleh Allah Subhanahu. Kelanjutan ayatnya, fastaqimu wastaghfiru. Nah, ini jawaban ihdinas siratal mustaqim ini. Fastaqimu wastaghfiru. Istiqomahlah engkau begitu. Tetaplah engkau. Kuatkanlah engkau berada di jalan ilahukum ilahu wahid. Siratal, apa siratal mustaqim itu? Siratillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Alla ila tasirul umur. Apa siratal mustaqim itu? Adalah siratillahi, yaitu jalannya Allah, miliknya Allah. Fastaqimu, apa jalan Allah itu? Ilahukum ilahu wahid, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Begitu para jamaah yang rahmati Allah. Fastaqimu berarti ketika ihdinas siratal mustaqim itu sama dengan perintah fastaqimu. Tetaplah sebagai umat Islam yang kokoh menjaga martabat, yang kokoh menjaga barang-barang yang baik, yang kokoh menjaga hubungan kita dengan Allah, yang memperkuat dan mempertebal iman. Jangan goyah
dengan begitu. Ketika ihdinas siratal mustaqim. Maksudnya begitu para jamaah. Fastaqimu, istiqomalah, tetaplah berada di jalan yang lurus. Oke, lanjutannya. Wastaghfiru. Dan teruslah kita ini mohon ampun kepada Allah karena kita punya potensi untuk berbuat salah. Kita ini punya potensi berbuat salah. Loh, kadang-kadang lihat perempuan itu kadang-kadang salah, mata ini kepingin berkedip kanan. Nah, itu orang depan kita tiba tersinggung. Mas, aku bojone wong lagi deh. Kadang-kadang kita mau berbuat salah. Maka ketika itu fastaghfiru, mohonlah ampun kepada Allah karena kita punya potensi salah. Karena kita punya potensi untuk nyeliwah salah, maka kita diperintah ihdinas siratal. Berarti sangat luar biasa ihdinas siratal mustaqim itu untuk menunjukkan bahwa kita manusia, bahwa kita seorang hamba yang punya kelemahan, punya kecenderungan berbuat salah, selalu memohon kepada Allah untuk pegangan ke jalan Allah. Jadi ihdinas siratal mustaqim sama dengan nyekeli dalane Allah. Ini kepada jamaah rahmati Allah. Kelanjutan ayat. Iki rasa Jawa ya. Gak apa-apa. Deal? Swear? Gimana Pak Sis? Oh, dibatasi. Biar sampai ke iya. Kelanjutan ayat ini. Ini selesai pada ihdina ya. Pada ihdina selesai keterangan itu. Tidak jauh dari itu, pokoknya kuncinya di sana. Sekarang siratal mustaqim. Siratal mustaqimnya sekarang. Wa wailul lil musyrikin. Tak singkat ini. Bu yang bawa catatan dicatat. Wa wailul lil musyrikin. Celakalah orang-orang musyrik. Ayat ini ada kelanjutan. Setelah fastaqimu wastaghfiru wa wailul lil musyrikin. Celakalah orang yang ada lagi fawailul lil musallin. Celakalah orang yang ini wawailul lil musyrikin. Celakalah orang-orang yang musyrik. Siapa orang yang musyrik? Siapa orang pelaku syirik? Alladzina la yu'tuna zakah. Orang yang tidak mau membayar zakat. Mungkin ini baru dengar. Agak tegas saya, biar gak ngeremehkan saya sendiri dan para jamaah. Orang yang tidak bayar zakat itu hakikatnya Al-Quran. Terus gak usah dibantah. Walaupun kita ini Muslim, gak mau bayar zakat, itu berarti kita menyekutukan Allah. Saya baca lagi ayat ini. Coba dibaca di surat Fussilat. Ayat 6 sampai 7. Ayat 6 sampai Fussilat. Ayat 6 sampai ayat 7. Wa wailul lil musyrikin. Celakalah orang yang musyrik. Siapa? Alladzina la yu'tunaz zakah, yaitu orang-orang yang tidak membayar zakat. Zakat profesi, zakat mal, zakat fitrah. Awas, hati-hati. Jangan nuding orang melakukan kesyirikan. Kalau menyembah berhala harus karuan. Harus jelas, nyang dukun jelas. Percaya akik jelas. Nggak main zakat lu lali. Orang jangan ke sana. Nggak boleh itu. Ngeramah nasib nggak boleh, itu syirik. Oh, si. Jangan ngomong syirik kepada kamu nggak bayar zakat. Nggak, ya syirik. Jangan ke kuburan, minta-minta di kuburan, syirik itu. Kau bayar zakat? Belum, ya syirik itu. Kita kan kadang-kadang itu kelihatan mata. Umat Islam harus menghitung zakatnya. Nah, kita nggak pandai loh Pak, menghitung zakat nggak pandai loh Pak. Itu toh. Kadang-kadang kita menyuruh bayar zakat, kita sendiri nggak bayar zakat. Nomor 1 ini. Ini yang banyak uangnya harus banyak zakatnya. Nomor 1 berarti orang musyrik
cirinya ini ada banyak ini, minimal 4. Saya sampaikan 2 saja hari ini. Yang 2 nanti bertemu dengan ada yang datang untuk menjawab Pak Siswadi ini pembatasan. Ya. Alladzina la yutuna zakat. Orang yang tidak bayar zakat itu wawailul lil musyrikin. Yang kedua, siapakah orang yang melakukan kesyirikan? Apa hubungannya dengan ihdinas siratal mustaqim? Nah, singkat itu ini Pak. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim itu adalah siratillahi. Jalannya Allah yang pernah diberikan nikmat itu, jalan itu kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah, para nabi, para ulama, orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang yang mendapatkan nikmat berupa hudan dari Allah Subhanahu wa taala. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berarti kan jelas toh Pak. Kalau tadi memenggal ayat ihdinas siratal mustaqim tidak dilanjutkan, saya mengatakan gini, tunjukilah kami ke pasar, jangan ke mall, jangan ke Pemda, jangan ke sini. Berarti saya sudah tahu pasar nggak? Tahu. Tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah, yaitu jalan orang-orang yang telah Kau beri nikmat. Ghairil maghdub, bukan jalan orang-orang yang maghdub. Dan walad dolim, bukan jalan orang-orang yang dolim, yang tersesat. Berarti orang yang memohon ini sudah tahu jalan yang baik nggak ini? Tahu. Sudah bisa membedakan buruk dan baik nggak? Tahu. Nah pertanyaannya, maghdub itu siapa? Maghdub itu adalah orang yang punya ilmu, orang yang punya harta, orang yang punya posisi, orang yang punya kedudukan, tapi kedudukannya tidak menjadikan dia amanah. Orang yang punya harta, tapi dia tidak berzakat. Orang yang punya ilmu, tapi tidak mengamalkan. Itu namanya maghdub. Orang pandai tidak berbuat sesuai dengan kepandaiannya, itu namanya maghdub. Orang kaya tapi tidak berbuat sesuai dengan kekayaannya, itu namanya maghdub. Maghdub itu orangnya hebat, gak cocok dengan kelakuannya. Omongnya bagus, tapi gak cocok dengan kebaikan perilakunya. Namanya Kalau dolim, orangnya bodoh, salawis bodoh, gak sholat. Bodoh ngersuloh. Sudah bodoh, tidak mau ngaji, tidak mau belajar. Itu namanya dolim. Kebalikannya, orang alim yang tidak berbuat namanya maghdub, orang bodoh tidak berbuat namanya dolim. Siapa mereka? Mereka salah satunya adalah musyrik. Siapa orang musyrik yang maghdub itu? Orang musyrik ini orang pintar nggak? Pintar. Abu Jahal itu ahli nahwu, ahli bahasa Arab, juara syair, pembuat tata bahasa Arab waktu itu ditempelkan di dinding Ka'bah. Itu Abu Lahab. Tapi dia maghdub. Maka orang maghdub salah satunya adalah musyrik. Siapa orang musyrik? Orang yang tidak bayar zakat. Ya Allah, tunjukilah kami di jalan-Mu ya Allah siratal mustaqim, bukan jalannya orang-orang yang tidak bayar zakat. Nah, masuk? Ya, lanjut. Yang kedua, ciri-ciri orang musyrik. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Kembalilah engkau kepada jalan Allah, bertakwalah engkau kepada Allah, aqimus shalah dan salatlah, wa la takunu minal musyrikin. Janganlah engkau jadi orang-orang maghdub yang musyrik. Jangan jadi orang-orang yang dolim, yang musyrik. Siapa mereka? Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Mereka adalah orang-orang yang membuat kelompok-kelompok, golongan-golongan, organisasi-organisasi, memecah belah agama, dan dia mengatakan kullu hizbin, golonganku bima ladaihim farihun, lebih baik daripada golongan yang lain. Dia itu bangga, dia itu mengunggul-unggulkan, menyatakan golongannya lebih baik, lebih benar daripada golongan yang lain. Kalau ada orang mengunggul-unggulkan golongannya, kemudian menghujat golongan lain dengan harapan golongan lain jatuh martabatnya, lalu kemudian dia dapat pujian,
dan kemudian memecah belah agama, itu namanya perilaku orang musyrik. Begitu. Itu kan jelas ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdub, bukan jalan orang-orang yang sombong. Para jamaah rahmati Allah, tak tutup mau telu ae, Pak. Telu. Sing siji tuh. Karena sudah dilirik terus sama Haji Triyono. Atau kita selawat dulu. Selawat ya. Tinggal satu soalnya. Sabar? Sabar ya. Dihabiskan atau dihabiskan? Oke. Saya akan manut sama jamaah. Faida ja'athumul hasanatu qalu lana hadhihi. Awas, hati-hati. Kalau ada orang mendapatkan kebaikan, kalau ada orang mendapatkan kehebatan, kalau ada orang mendapatkan popularitas, kalau dia itu adalah seorang yang mendapatkan kecantikan, mendapatkan ketampanan, kelebihan daripada yang lain, hasanah, lalu dia mengatakan lana hadi, ini memang dari saya. Aku sugiku mergo aku dewi. Kalau coba melok urusanku, mau zakat mau gak zakat urusanku. Ini ciri-ciri yang ketiga. Dunia kok sampai melok-melok. Urusanku tuh, mau zakat mau gak zakat, ngapain kau urus aku? Sama dengan ngapunten iki. Waktu saya jadi DPR, saya datang ke lokalisasi. Ada anak waktu itu usia 20 tahun. Saya ingatkan, Mbak, gak iso ta leren nglakoni ngene iki. Sampe kok ngurusi lho, Pak. Iki yo barang-barangku, yo aku. Apa jariku to, Pak? Kok apa sampe ngurusi lho, sampe dhewe rugi. Sing ngedol yo aku yo aku dhewe. Sama ini. Ini dulu. Ada penuh. Lah apa sama melok-melok iki aku dhewe. Orang mengingatkan yang usir. Sama dengan kita datang ke orang kaya. Bu, zakatnya sudah dihitung. Saya siap menampung kalau memang ada zakat yang belum disalurkan. Mas, ngapain kau ngurusi dunyaku? Ini dunia-dunyaku, penggaweanku, keringet-keringetku. Loh, ini dirinya orang. Lagi ini boleh, lagi ini. Mas, bojone sampe nang ndi? Ojo ngurus bojo, iki bojoku ngawur ya, Mas. Gak oleh, bener iki, Pak. Iki bener iki. Ojo terus kabeh jolen kok. Bener lah ini. Awalnya kok ngurusi bojoku, ini kan hak saya. Kamu gak betul itu. Paham deh. Jadi jangan terus kabeh dianggap bodoh, ada kecualinya ini, Pak. Berarti 3 ciri-ciri orang yang maghdub yang masuk kategori musyrik adalah yang tidak mau bayar zakat. Yang kedua, orang yang mengunggul-munggulkan golongannya. Dan yang ketiga, mengakui bahwa kelebihan yang diberikan oleh Allah itu miliknya dan bukan bagian dari orang lain. Harta kita sesungguhnya sebagian milik orang lain. Waktu kita sesungguhnya sebagian untuk orang lain. Umur kita sesungguhnya sebagian harus ditasarufkan kepada orang lain. Mudah-mudahan sedikit yang dapat kami sampaikan menjawab ihdinas siratal mustaqim. Sesungguhnya kalau dijelaskan waktunya satu ayat ini tidak cukup 1 jam. Tapi mudah-mudahan bisa memberikan jawaban bahwa jangan sekali-kali kita menerjemah, mengartikan Al-Quran sepotong-sepotong. Kita harus hati-hati dan harus belajar. Saya kira demikian. Wallahu muwaffiq ila muqtariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
masih 10 tahun ke depan melihat wajah-wajah sukses dari kalian semua. Teringat di saat kita tertawa bersama, ceritakan semua tentang kita.